cukup banyak Bapak Ibu rahimakumullah keutamaannya. Cukup banyak. Kami cantumkan di situ beberapa keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah akan mendapatkan rahmat Allah, taufik, ampunan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi, "Man shalla alaihi salatan wahidatan." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Satu kali solawat dibalas oleh Allah minimal 10 balasan. Tidak hanya itu, wa huttat anhu asyru khatayat, dan digugurkan 10 dosanya, 10 kesalahannya, serta ditinggikan baginya 10 derajat atau tingkatan di surga neraka. Bayangkan, satu sholawat kepada Nabi itu Allah balas 10. Kemudian 10 rahmat. Kemudian Allah balas dengan 10 dosa-dosa kita diampuni. Kemudian 10 derajat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan keren Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya amaliyah yang sangat-sangat ringan, tetapi fadilahnya, keutamanya sangat-sangat banyak. Dan alhamdulillah kita sudah diberikan perantara oleh Allah untuk selalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sholat kita bersolawat Bapak Ibu ya. Di dalam sholat kita sudah ada selawatnya. Di luar sholat ditambah juga bagus gitu ya. Jadi kita sholat saja itu sudah di situ ada sholawatnya gitu. Sudah Allah desain agar kita itu sering bersolawat kepada Nabi, dan ternyata Allah jadikan sholawat itu bacaan di dalam sholat. Ini kata tahiyat itu ada bacaan sholawat. Ya kalau mau nambah sholawat di luar sholat, alhamdulillah. Paling mudah agar kita sering bersolawat Bapak Ibu, kalau kita sering baca hadis mungkin ya, sering menyebut nama Nabi, kita akan sering bersolawat. Kalau kita lihat hitung dari awal saya itu, setiap saya menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bersolawat gitu. Nanti dilihat dari awal saya itu, dari awal video ini gitu, ceramah ini sudah berapa kali saya mengucapkan sholawat. Kenapa? Karena saya menyebut nama Nabi cukup banyak. Maka ketika nama Nabi disebut, langsung diiringi dengan sholawat Muhammad misalkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, selain itu keutamaan bersolawat juga menjadi perantara agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bersolawat kepada Nabi itu menjadi wasilah perantara kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya haqqat alaihi syafaati yaumil qiyamah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Ringan sekali Bapak Ibu. Ini ringan mudah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperolehnya
berselawat kepada Rasulullah, termasuk tentunya memperbanyak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di selawat kita rutinkan, termasuk juga sunnah-sunnah Nabi yang lain juga istiqomahi. Barulah kemudian dia insyaallah mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi itu memang salah satu orang yang diberikan otoritas mungkin ya, atau legalitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya, kepada orang-orang yang Nabi kehendaki. Bahkan kami sempat sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu mungkin bahwa Rasulullah itu nanti di hari kiamat beliau tidak akan puas, tidak akan ridha kalau ada satu saja di antara umatnya yang masuk neraka. Ini ngeri sekali gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Muhammad, Tuhanmu Allah akan memberikan segalanya kepadamu sampai kamu puas, kata Allah. Surah Duha, Bapak Ibu ya. Allah sudah berjanji kepada Nabi bahwa Allah akan memberikan segala permintaan Nabi yang bisa menyebabkan Nabi puas. Tapi setelah itu Nabi menyampaikan bersabda, "Wallahi," kata Nabi, "demi Allah, la arda wa wahidun min ummati binnar." Demi Allah, saya tidak akan puas ya Allah. Saya tidak akan bahagia, saya tidak akan senang kalau masih ada satu di antara umatku yang masuk neraka. Ngeri sekali. Ini saking apa ya? Saking belas kasihannya Rasulullah kepada umat. Tentunya apa Ibu ya, umatnya yang beriman apa Ibu ya. Kalau orang-orang yang sudah tidak beriman mati dalam keadaan kafir, ya tidak akan mendapatkan syafaat Nabi kata di hari kiamat, dan Nabi pun tidak akan memberikan syafaat. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, keutamaan berselawat salah satunya juga akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, kata Allah itu tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat, tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan kelak di hari kiamat illa bi'idnih, kecuali atas izin Allah. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, keutamaan salawat juga kelak di hari kiamat orang yang rajin bersalawat kepada Nabi akan dekat bersama Nabi. Sudah diberi syafaat pada Rasulullah, kemudian surganya gandengan dengan Nabi, surga Firdaus tentunya kita Ibu. Jadi rumahnya mungkin satu KPR dengan Nabi kalau sekarang. Di perumahan yang sama dengan Nabi. Kalau kita analogikan perumahan gitu, Sewasari mungkin katakanlah. Bloknya dempetan, blok 1 dan 2 gitu. Jalan Pajajaran mungkin gitu. Jadi ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti bergandengan, berdekatan dengan beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru alayya minas shalah fi kulli yawmin jum'atin." Perbanyaklah salawat kepadaku setidaknya pada setiap hari Jumat. Ini sudah beberapa Ibu ya. Jadi di hari Jumat
memperbanyak salat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Karena salawat umatku kata Rasulullah diperlihatkan oleh Allah kepadaku setiap hari Jumat. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi itu amalan-amalan umatnya oleh Allah diperlihatkan kepada Nabi. Dan ini lumrah Bapak Ibu, banyak hadis-hadis yang menyebutkan memang bahwa amalan umat Rasulullah itu diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Uridat alayya ujura ummati hatta al-qadat yukhrijaha ar-rajulu minal masjid." Kata Nabi, diperlihatkan pahala umatku kepadaku kata Rasulullah sampai pahala orang yang menyapu debu dari masjid itu Allah perlihatkan pahalanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahala-pahala umat Rasulullah oleh Allah diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pahala sekecil berupa apa tadi? Berupa debu yang disapu, dibersihkan oleh orang dari masjid. Misalkan di masjid ada apa? Ada sampah kecil itu, kemudian kita sapu, itu ada pahalanya, dan itu diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sholawat ini, pahala sholawat umatnya Rasulullah itu diperlihatkan kepada Nabi setiap hari Jumat. Karena Nabi itu kan sekalipun beliau wafat, kan kemarin kami sampaikan orang-orang yang mati syahid itu mereka sebetulnya hidup ya, dan Nabi jauh lebih tinggi nilainya daripada syahid dan Bapak Ibu yang jelas itu hanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi melanjutkan, "Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Barang siapa yang banyak salawatnya kepadaku, dialah yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat. Jadi orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi, dia adalah orang yang paling dekat kedudukannya, tempatnya kelak di hari kiamat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya surga Firdaus. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, kita ulang sedikit bahwa salah satu adab di dalam berdoa ialah bersolawat kepada Nabi. Bisa menggunakan salawat seperti ini yang sering kita dengar, misalkan Wassallallahu ala Muhammad, itu sudah paling ringan, paling minimal itu Bapak Ibu ya, Sallallahu ala Muhammad, itu sudah bagus itu. Tetapi juga ditambah dengan bersalawat kepada keluarga beliau Bapak Ibu ya, Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau shalli, salim Bapak Ibu ya. Kalau shalla, wasallam. Atau mungkin ada kalimat-kalimat yang lain, tapi itu yang lumrah, atau tadi menggunakan shalawat Ibrahimiyah itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Innaka Hamidum Majid. Adapun salawat-salawat yang bisa kita ucapkan hariannya mungkin ya seperti biasa, sallallahu alaihi Muhammad
Muhammad gitu. Atau kalau disebut nama Nabi kemudian dilanjutkan dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka, kata Nabi, orang yang apabila disebut namaku di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi ketika saya menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika ada nama Nabi Muhammad disebut, ternyata orang yang mendengar tadi tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dia celaka. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan al-bakhil, dia kok kikir men, kata Nabi, pelit nama Nabi disebut tapi dia tidak bersalawat, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita hitung-hitung, ternyata cukup banyak juga salawat kita, Bapak Ibu ya. Semakin banyak kita membaca atau menyebut nama Nabi, tentunya semakin banyak pula salawat yang kita ucapkan. Bahkan kalau di Turki itu, Bapak Ibu ya, di Khilafah Utsmani, kalau disebut nama Nabi sambil memegang dadanya, itu tidak. Misalkan nama Nabi disebut Nabi Muhammad, mereka akan begini, sallallahu alaihi wasallam gitu. Sebagai ungkapan apa ya? Cinta gitu. Kalau cinta kan di dada, Bapak Ibu, di hati gitu. Kalau tidak ditekan dada ini mau muntah itu rasa cinta, dan makanya ditekan. Ketika Nabi Muhammad disebut sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang Turki dulu ya, di kekelapan Utsmani, ke khilafahan Utsmani, sambil memegang dadanya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.